Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Apa Kata Netizen. Cuma di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan masih bersama saya Ribut Ahwandi di sore yang cerah ceria ini. Yes. Tetap semangat ya. Biarpun cuacanya memang udaranya nih ya agak-agak gerah gitu ya. Tapi bagaimanapun juga jangan sampai ya cuaca yang gerah, udara yang gerah bikin hatimu jadi gerah. Jangan, no way, no way, no way, no way. Jangan sampai ya hati kamu dibiarkan jadi gerah ya. Pikiran jangan juga. Ya bolehlah udara gerah, terus tubuh kita jadi ngerasa nggak nyaman. Tapi jangan biarkan pikiran dan hati Anda jadi ikutan nggak nyaman. Iya, karena apalagi ya kalau sudah ngomongin soal apa kata netizen nih. Iya, kasus yang menimpa antara Yaimim dan Sahara sampai ada persekongkolan ketua RT dan RW ya. Ini namanya makin hari makin seru dan makin rame aja. Saya nggak tahu ya, apakah kemudian akhirnya keduanya apa ya istilahnya membatalkan laporannya, mencabut laporannya. Karena beberapa waktu yang lalu kemarin kalau tidak salah video terakhirnya ini sudah ada permintaan maaf dari masing-masing. Cuman kok masih aja ada sesuatu yang kayaknya bakalan masih panjang. Apalagi baru siang tadi ya saya nonton ada postingan mengenai bagaimana kemudian ya postingan itu dalam postingan ini saya belum bisa mengatakan bahwa postingan ini benar atau enggak ya, karena enggak ada nih media yang formal yang benar-benar resmi ya, media-media arus utama yang mencoba untuk mengulas ini ya, artinya ada banyak akun yang berseliweran menyoalkan kasus ini, sehingga apa yang mestinya kita tunggu ya sebagai warga yang mencoba menantikan kabar-kabar dari media mainstream ini agaknya kesulitan. Nah, makin kabur deh. Karena apa? Yang dimainkan adalah ya kita tahu di media sosial semua adalah algoritma gitu kan. Nah, ketika banyak orang berkomentar, banyak orang mereupload gitu ya. Nah itu yang kemudian akhirnya bikin algoritma kita itu agak kacau juga. Ya, seperti diinformasikan oleh detik.com, seteru antara mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau Imam Muslimin atau yang biasa disapa Yaimim dengan tetangganya Nurul Sahara ini menuai sorotan banyak pihak. Nah, belakangan diketahui Sarah yang merupakan mahasiswi program doktor Universitas Brawijaya meminta maaf kepada Yaimim. Nah, seperti dilansir detik.com Jatim, perseteruan keduanya ini bermula dari konflik pribadi antar tetangga. Masalah kemudian menjalar ke ranah hukum dengan keduanya saling lapor hingga menyeret nama kampus. Nah, seiring berjalannya waktu, seteru keduanya semakin kompleks sehingga menjadi perbincangan di mana-mana. Dirangkum dari Detik Jatim, ini ada beberapa sederet fakta seteru Yaimim dan Sahara. Nah, apa saja? Nah, yang pertama adalah awal mula perkara Yaimim dan Sahara. Jadi masalah ini bermula dari urusan sepele antara Yaimim dengan tetangganya Sahara, yakni soal parkir mobil rental. Nah, perselisihan itu lantas melebar dan membuat nama Yaimim viral di media sosial sampai memantik reaksi lingkungan tempat tinggalnya di perumahan Joyo Grand, Lawak Waru, Kota Malang. Nah, warga kemudian sepakat mengusir Yaimim dan istrinya
dan keputusan itu diambil dalam pertemuan warga buntut perseteruan berkepanjangan antara Yaimim dan Sahara. Padahal rumah yang ditempati Yaimim berdiri di atas tanah miliknya sendiri. Awal konflik seperti diceritakan Rosida Vignesvari, istri Yaimim, persoalan muncul sejak tahun 2007 silam saat membeli tanah yang diminta sebagian untuk disedekahkan sebagai jalan. Nah, seperti dikatakan oleh Rosida, tanah sedekah untuk jalan, bukan untuk parkir mobil rental atau pagar kandang. Dan keberatan pula dipakai untuk parkir mobil-mobil Sahara. Dulu sangat sering parkir di depan rumah saya. Itu dikatakan oleh Rosida. Nah, sementara Sahara membantah dan menyebut lahan tersebut bukan milik Yaimim yang diwakafkan, melainkan milik orang lain. Sahara mengaku punya bukti bahwa lahan tersebut bukan milik Yaimim. Nah, perseteruan keduanya kemudian melebar sampai muncul video Yaimim berguling-guling, pura-pura stroke, sampai dugaan pelecehan. Akibat viralnya video tersebut, Yaimim kehilangan pekerjaannya sebagai dosen di UIN Malang. Dan seperti dikatakan oleh Yaimim, itu adalah fitnah keji yang dilakukan oleh orang yang hasut terhadap dirinya. Dan semuanya tidak ada satupun yang benar. Nah, meski sudah memberikan klarifikasi, warga rupanya tetap memutuskan mengusirnya. Yaimim dan istrinya pun mengalah, berencana pindah dan menjual rumahnya di perumahan Joyo Grand Kavling Depak. Sampai segitunya ya, warga bisa ngusir gitu ya. Ya, tapi ya itu tadi ya, efek dari hasut menghasut itu emang wah luar biasa ya. Nah, kemudian yang kedua, Yaimim dan Sahara akhirnya saling lapor. Ya, seteru yang awalnya persoalan pribadi antar tetangga itu akhirnya resmi masuk ke ranah hukum setelah Sahara melaporkan Yaimim ke polisi, dan sebaliknya Yaimim juga membuat pengaduan balik. Sahara bersama kuasa hukumnya melaporkan Yaimim dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang disebut merugikan dirinya dengan melakukan pelecehan hingga ke usaha miliknya. Nah, tidak tinggal diam nih kawan. Yaimim melalui kuasa hukumnya juga melayangkan laporan balik terhadap Sahara dengan mencantumkan pasal-pasal berlapis. Mulai dari Undang-Undang ITE, KUHP tentang pengancaman, sampai memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, pengaduan ini mencakup sejumlah pasal, di antaranya 27A Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Lantas pasal 28 ayat 2 dan 3 Jungto pasal 45 ayat 2 dan 3 Undang-Undang ITE. Pasal 310 KUHP, pasal 335 KUHP tentang pengancaman, pasal 336 KUHP tentang ancaman pembunuhan, dan pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Wow, banyak banget nih pasal yang digunakan ya. Wah, ini benar-benar berlapis nih ya. Lalu apalagi fakta yang berikutnya? Fakta yang ketiga, seperti dilansir dari detik.com, Yaimim mendesak UB memecat Sahara. Nah, lewat unggahan Instagram, Yaimim sempat mendesak Universitas Brawijaya bertindak tegas untuk mencabut status Sahara sebagai mahasiswa doktor. Nah, pihak UB pun menegaskan telah melakukan monitoring, namun belum bisa mengambil langkah lebih jauh sembari menunggu hasil proses hukum. Itu dikatakan oleh Rektor UB, Profesor Widodo. Dan menurutnya, universitas bagian dari masyarakat, dan tentu pihaknya
hanya akan mengikuti, dan jika memang ada anggota dari UB, entah itu dosen ataupun mahasiswa, kalau betul-betul ada proses pelanggaran, ya pasti ditindak. Tentu pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah yang harus ya sesuai dengan koridor etik dan etika yang ada. Nah, lalu apalagi fakta yang lainnya yang juga menyelimuti kasus Yaimim versus Sahara ini? Oke deh, jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ipang Lazuardi, gimmick untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Apa Kata Netizen.